Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saudaraku, kali ini kita akan sampaikan obat penyakit kencing manis atau yang dikenal dengan diabetes mellitus. Penyakit kencing manis agaknya sudah menjamur di masyarakat. Banyak orang yang menderita. Penyebabnya yaitu kelebihan dari glukosa atau gula dan dari hidrat arang, tapi tidak bisa terserap oleh pankreas, atau pankreasnya rusak, atau memang kelebihan, jatahnya kebutuhan hanya berapa, misalnya 15 atau 20 kalori, tetapi yang masuk lebih banyak, sehingga kelebihan, dan itu akhirnya larut terbawa oleh air kencing. Ini suatu bukti bahwa orang yang menderita sakit kencing manis memang kencingnya manis. Dulu ada pasien kami suruh kencing yaitu di halaman, di tanah. Ternyata kencing itu dikeroyok semut. Berarti memang benar-benar kencing itu manis. Bukan kita cicipi, tapi dari semut. Nah, ini perlu diobati, kalau tidak nanti berakibat fatal. Karena gejalanya itu orangnya pasti lemas, kurang bergairah, kurang semangat, kurang mau bergerak, sering kencing, dan ngangeluh kelelahan. Oleh karena itu diobati, kami sampaikan beberapa ramuan, beberapa obat, nanti dipilih mana yang ada. Kalau semuanya bisa gantian, tapi kalau tidak, salah satunya bisa dipakai. Oke, untuk mengobati kencing manis atau diabetes mellitus. Jangan khawatir, karena nenek moyang kita, leluhur kita memberikan ramuan yang sangat luar biasa. Ramuan yang pertama adalah, ini kami punya di dekat rumah sana, ini namanya daun insulin. Nah, karena tubuh itu kekurangan insulin, maka disuplai dengan insulin. Sebenarnya ada bunganya, tapi saat ini belum berbunga, sehingga bunganya bunga trompet kuning. Ya, trompet kuning. Ini daunnya, ya kita ambil pucuknya kira-kira 3 atau 5 pucuk sesuai dengan kebutuhan saja. Nanti kita cuci bersih, ya. Kita cuci bersih. Kemudian kita masukkan pada periuk. Untuk merebus jamu, dikasih air penuh, oke, dibuat sampai penuh. Kemudian direbus, setelah kira-kira 10 sampai 15 menit direbus atau mendidih, kemudian didiamkan, dingin, diminum, paling tidak pagi dan malam hari. Dan diperbanyak air putih, minum air putih. Ini untuk melarutkan, yaitu obat dan penyakit yang ada di dalam tubuh. Biar larut dengan kencing, tidak apa-apa. Ini kita rebus misalnya dengan ditungku atau di kompor sampai mendidih 10 sampai 15 menit, kemudian bisa digunakan. Itu alternatif pertama. Ini sudah kami coba, karena kami pernah mempunyai 2 pasien, yaitu karena penyakit kencing manis yang akut sampai matanya sudah rabun. Tapi sarankan dengan pengobatan ini dan sedikit kami pijat pada syarat-syarat tertentu, akhirnya itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada saya yang membantu untuk mencari kesembuhan. Itu alternatif pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan daun kresen. Daun kresen atau daun talok. Daunnya seperti ini. Kemudian buahnya di bagian bawah, hijau. Termasuk ada bunga tadi, saya lihat. Ada bunganya seperti ini. Nah, kemudian menjadi buah ketika masih hijau. Ini bunganya juga, ya. Nanti kalau tua
bunganya menjadi merah dari hijau kemudian berubah menjadi merah. Ini dimakan untuk mengurangi asam urat juga bisa. Tapi ini rangkaiannya menjelaskan tentang daun kresen atau yang dikenal dengan talok. Ada di sekitar kita di kebun wisata edukasi banyak sekali. Ini juga sama prosesnya, dicuci bersih, kemudian kita rebus, airnya diminum 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari atau malam hari, sehingga nanti sampai malam akan lebih merasuk ke dalam tubuh. Ini alternatif yang kedua, yaitu daun kresen atau talok. Kemudian yang ketiga adalah daun blimbing wuluh. Nah, di kebun wisata edukasi ada, kita tinggal petik saja, kita petik daunnya, tuh nama blimbing wuluhnya ada, tapi saat ini tidak pas berbuah sehingga hanya kita lihat tanamannya ya sampai atas tuh daun-daunnya kita potong biar tidak terlalu tinggi begitu, dan bawahnya sudah mulai terubus kembali atau nah ini sama, ini adalah daun blimbing wuluh. Ini juga berguna untuk menurunkan yaitu kadar kencing manis atau diabetes mellitus. Caranya juga sama, dicuci bersih, kemudian direbus dengan air, lebih banyak airnya tidak apa-apa karena itu untuk minum, diminum sebanyaknya. Tapi kalau setelah minum itu ada gejala yang negatif, mungkin mumet dan sebagainya, dosisnya dikurangi atau berganti mana yang cocok. Oh, saya cocoknya daun talok, oh saya cocoknya insulin. Ini yang paling banyak digunakan karena membantu proses membuat insulin di dalam tubuh. Yang ketiga, dengan menggunakan daun blimbing wuluh. Ini juga kami punya 2 pasien yang kami sarankan minum ini, ternyata cocok dan sembuh. Alhamdulillah, lukanya bisa kering. Berikutnya adalah pakai kulit manggis. Kita banyak ini di saat ini kulit manggis banyak sekali karena buahnya memang murah saat ini. Kita pakai basah, kondisi basah dipakai boleh, langsung dicuci bersih, dicuci bersih, kemudian direbus airnya, setelah dingin diminum, jangan begitu mendidih diminum ya, melocot ya, pakai didinginkan dulu, baru diminum, ditambah sedikit madu, 1 sendok teh madu itu lebih bagus, dan agar tidak busuk atau lebih baik lagi mengurangi kadar pengaruh ke mata. Ini kalau basah nanti kalau terlalu banyak itu matanya agak merasa gedibel gitu. Maka lebih baik ini dikeringkan. Setelah kering seperti tadi prosesnya, yaitu direbus dengan air yang bersih, air jernih, air minum. Kemudian setelah sekian menit, 10-15 menit, didinginkan airnya untuk minum pagi dan sore. Namanya pengobatan herbal, ini kita harus telaten, tekun, dan bersabar, tidak instan. Insya Allah kalau nanti dari sedikit demi sedikit itu ada peningkatan kesehatan, tubuh bisa menerima, akhirnya muncul kekebalan, dan penyakit itu akan hilang karena kekebalan tubuh yang tumbuh dengan dibantu tanaman-tanaman herbal. Jadi ini kalau mungkin ada baiknya, karena pengobatan herbal ini atau tanaman peninggalan warisan leluhur ini adalah yang mudah didapat, maksudnya mudah itu mudah didapat, dan murah karena harganya memang murah, dan mujarab obat yang manjur terbukti sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Semoga bermanfaat dan minta tolong di-share ke teman-teman atau ke grup lain atau siapapun agar pengobatan ini bermanfaat. Dan jangan lupa
itu kita untuk berteman, nanti biar muncul lagi videonya, di subscribe dan di like. Terima kasih, semoga cepat sembuh dan jangan lupa memohon kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, sehat selalu, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah pohon talok atau kersen. Ciri-cirinya seperti ini, daunnya kita lihat. Nah, kemudian ada bunganya, kemudian buahnya. Nah, buahnya kalau masih muda hijau, lama-lama menjadi merah. Ini berfungsi untuk obat. Nanti akan kita jelaskan kegunaan dari daun kresen atau daun talok ini beserta ramuan obat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini adalah tanaman atau tumbuhan insulin yang tumbuh liar di tepi jalan atau di kebun-kebun, berguna untuk mengobati penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Daunnya bisa direbus secara langsung, airnya nanti untuk minum ditambah sedikit madu, atau bisa dikeringkan agar awet. Yang membutuhkan bisa kontak pada kami, saya carikan atau saya ambilkan dan gratis. Semoga penyakitnya segera sembuh. Terima kasih.